Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang prakarya dan kewirausahaan masuk materi 3.3, yakni tentang perhitungan titik impas atau break even point dalam usaha kerajinan. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan titik impas itu sendiri, kita akan ingatkan dulu materi sebelumnya tentang yang pertama, biaya variabel atau variable cost. Masih ingatkah kalian tentang variable cost? Nah, variable cost atau VC itu sendiri adalah biaya yang berubah secara proporsional tergantung dari volume produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi, ketika volume produksi meningkat, maka variable cost juga akan meningkat. Jika volume produksi turun atau jumlah barang yang diproduksi turun, maka variable cost juga akan menurun. Nah, adapun contoh dari variable cost adalah biasanya biaya bahan baku atau upah tenaga kerja langsung. Yang kedua, itu ada biaya tetap. Biaya tetap itu adalah fixed cost atau FC. Dan ini dikatakan sebagai biaya yang tidak tergantung pada volume produksi yang dilakukan. Biaya ini tidak akan berubah-ubah meskipun terjadi perubahan barang atau jasa yang dihasilkan. Jadi biayanya selalu tetap, berapapun yang dikeluarkan per bulannya selalu tetap. Contohnya misalnya biaya penyusutan alat, asuransi, pajak, sewa, ataupun gaji karyawan. Oke, jadi tolong diingat tentang variable cost dan fixed cost itu sendiri. Nah, kita akan langsung coba kita cermati. Ada ilustrasi bahwa seorang siswa membuat figura foto. Ya, figura foto dengan total biaya yang diperlukan untuk membuat satu figura itu adalah sebesar 14.000 dengan rincian 10.000 untuk biaya tetap dan 4.000-nya adalah biaya variabel per unitnya. Nah, jika figura foto tersebut dijual seharga 6.000 per unit, pertanyaannya, berapa unit minimal yang harus terjual agar modal siswa tersebut bisa kembali? Dan yang kedua adalah berapa penghasilan minimal yang harus diperoleh agar tidak mengalami kerugian. Nah, contoh ini yang akan kita pakai untuk menuju ke pembahasan break even point itu sendiri. Oke, silakan. Dari kasus tadi, biaya tetapnya adalah 10.000. Oke, biaya tetapnya adalah 10.000. Yang ini, kemudian biaya variabelnya 4.000 dan harga sebuah figura dihargai 6.000 per buah. Oke, kita masukkan dalam tabel. Jika misalkan siswa tersebut memproduksi 3 unit figura, maka total penerimaan atau pendapatan yang diterima adalah 6.000. Harga satu buahnya dikali 3 yaitu 18.000. Biaya tetapnya tetap 10.000, sedangkan biaya variabel karena per unitnya 4.000, berarti 4.000 kali 3, 12.000. Maka total biaya yang diperlukan dalam pembuatan 3 buah figura adalah sebesar 10.000 ditambah 12.000, 22.000. Oke, penerimaannya 18.000, kemudian biaya yang dikeluarkan 22.000, itu artinya lebih besar biaya daripada penerimaan, sehingga dikatakan siswa tersebut masih rugi 4.000 pada saat produksi 3 buah atau 3 unit figura. Bagaimana kalau 4 unit figura? Kita akan cari total penerimaannya. Total penerimaannya 4 unit dikali 6.000 berarti 24.000. 24.000, kemudian biaya tetapnya tetap, biaya produksi variabelnya 16.000, total biayanya dijumlahkan jadinya 26. Oke, berarti masih rugi juga ya, tapi kerugiannya masih menurun seiring dengan banyaknya jumlah unit yang diproduksi. Kemudian pada saat memproduksi 5 buah figura, berarti penerimaan yang ia peroleh adalah 5 kali 6.000, 30.000, dengan total biayanya 10.000 ditambah 20.000, 30.000, berarti antara total biaya dan penerimaan itu sama, dan ini dikatakan mencapai BEP atau titik impas. Nah, selanjutnya ketika dia memproduksi lebih banyak lagi, misalkan 6 buah figura, 6 kali 6 berarti 36.000 penghasilannya. Kemudian biaya variabelnya 4.000 dikali 6, 24.000, berarti total pengeluarannya 34. Ya, berarti
penerimaannya 36, pengeluarannya 34, ini sudah mulai laba 2.000. Nah, begitu seterusnya, silahkan diisi di dalam tabelnya ya. Itu artinya semakin banyak yang ia produksi, maka labanya juga akan semakin meningkat. Kemudian pada tengah-tengah ini dikatakan dia mencapai impas atau break even point. Jadi yang disebut dengan keadaan impas di sini adalah apa? Antara penerimaan sama dengan pengeluaran. Itulah yang disebut dengan impas. Jadi dalam keadaan ini, siswa tersebut tidak untung dan tidak juga rugi, alias hanya baru balik modal saja. Oke, jadi itu yang dikatakan impas ya. Nah, ini perhitungan kalau bisnis kecil-kecilan boleh kita buat seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita produksinya beribu-ribu buah barang yang kita produksi. Jadi akan ada cara menghitung BEP untuk mempraktiskan. Break even point itu ada dua. Yang pertama boleh dibuat dalam satuan unitnya. Yang kedua ya dalam satuan unit dengan menggunakan rumus seperti ini. Silakan dicermati. TFC per P min VC. Kemudian untuk break even point dalam satuan nilai atau dalam bentuk rupiah, ya rumusnya lebih kompleks lagi, tetapi pakai rumus cepat asalkan BEP unitnya diketahui juga boleh ya. Jadi boleh pakai rumus pertama atau rumus yang kedua. Nah, keterangannya FC itu fixed cost, biaya tetap, P itu price atau harga produk, VC itu adalah variable cost, dan TR total revenue itu artinya penerimaan atau pendapatan. Jadi jumlah produk dikalikan dengan harga barang. Nah, silakan dicermati dulu ini cara menghitungnya. Kemudian grafik BEP. Nah, jadi di sini ada grafik BRP, itu sumbu X-nya adalah kuantitas dan sumbu Y-nya adalah harga. Jadi kalau kita tarik garis, yang pertama kita lihat dari garis B. Garis B itu adalah biaya tetap. Mulai dari sini, yang namanya biaya tetap itu konstan, tidak akan berubah. Jadi dia berupa lurus seperti ini. Kemudian ada biaya variabel. Biaya variabel itu yang berubah-ubah seiring dengan volume produksi. Jika kuantitas atau volume produksi meningkat, maka harganya juga meningkat. Maka kurvanya linear seperti ini. Nah, kemudian itu di garis C ya. Kemudian ada garis D. Garis D ini adalah penerimaan total atau pendapatan. Ketika kuantitas 0, jadi pendapatan juga 0. Semakin banyak kuantitasnya, semakin banyak juga pendapatan yang kita terima. Nah, di sini ada titik potong antara garis C dan D. Itulah yang disebut dengan keadaan F. F ini adalah keadaan impas atau break even point. Nah, kemudian kalau volume produksi sudah meningkat, ada di daerah A di sini, inilah disebut dengan daerah laba, artinya daerah yang sudah untung. Tetapi kalau dia masih di bawah titik impas di daerah E, berarti keadaan itu masih dibilang rugi. Jadi bagaimana sebaiknya produsen itu berhitung agar dia bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oke, itu sedikit tentang grafik BEP, break even point. Kemudian, nah ini manfaat perhitungan BEP. Yang pertama, kita bisa mengetahui target penjualan yang harus dicapai. Berapa sih yang harus kita jual agar kita bisa mendapatkan untung? Itu yang pertama, untuk meramalkan tentang usaha yang kita buat. Dan ya, kalian bisa baca itu banyak manfaatnya sampai bisa mengevaluasi laba secara keseluruhan. Silahkan dicermati. Kemudian yang terakhir di sini, nah ada contoh soal. Jadi dalam contoh soal ini, seorang siswa membuat dream catcher. Dreamcatcher ya, kerajinan dreamcatcher seperti ini memerlukan alat dan bahan yang sudah di list. Ada gunting, ring besar, biaya operasional, ring kecil, benang, ada aksesoris. Nah, di antara semua hal ini, yang pertama coba kamu kelompokkan yang mana termasuk biaya tetap. Silakan di list apakah gunting, ring besar, ring kecil, atau yang lain. Kemudian yang kedua, kelompokkan yang masuk biaya variabel yang mana. Kemudian harga pokok produksi atau HPP-nya berapa? Masih ingat cara mencari HPP waktu kelas 10? Kemudian harga jual per produknya berapa? Dan carilah titik impas dalam satuan
unit atau dalam satuan rupiah, alias yang ditanyakan adalah BEP unit dan BEP rupiah. Silakan dicari menggunakan rumus yang sudah dijelaskan tadi. Dicoba dulu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.